Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, kota Madinah sedang mengalami krisis air dan kemarau yang panjang. Kondisi pada saat itu sangat memprihatinkan. Sumur-sumur warga mengalami kekeringan, sehingga tidak ada air untuk kebutuhan sehari-hari. Kota Madinah benar-benar sedang mengalami musim paceklik yang berkepanjangan. Namun, ada satu sumur yang tidak mengalami kekeringan, dan sumber airnya masih mengalir meskipun musim sedang kemarau. Sumur tersebut adalah sumur Raumah, salah satu sumur miliki seorang Yahudi. Untuk memenuhi kebutuhan air, maka kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus mengantri membeli air bersih dengan harga yang mahal dari seorang Yahudi tersebut. Kabar ini pun sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, Sayyidina Utsman bin Affan langsung mendatangi si Yahudi pemilik sumur tersebut. Negosiasi pun dilakukan sahabat Utsman. Yahudi tersebut mematok harga sangat tinggi untuk sumur tersebut. Yahudi itu berdalih, sumur itu adalah sumber penghasilnya. Jika sumur itu dijual secara penuh, maka ia tidak dapat lagi mendapat penghasilan. Namun, dengan kepandaian Utsman bin Affan dalam bernegosiasi, Sayyidina Utsman membeli setengah sumur tersebut. Kedua belah pihak pun sepakat menggunakan sumur tersebut secara bergantian. Satu hari milik Yahudi, satu hari milik umat Islam. Saat giliran sumur itu kepada umat, warga berbondong-bondong mengambil air dari sumur tersebut tanpa perlu membayar. Sebaliknya, saat sumur itu menjadi giliran milik Yahudi, warga tidak ada yang mendatanginya. Hal ini membuat Yahudi itu mengalami kerugian dan tidak ada pemasukan. Akhirnya Yahudi tersebut mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan dan menawarkan sumur itu secara penuh. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dengan harga 20.000 dirham, sehingga kepemilikan sumur tersebut menjadi hak Utsman bin Affan. Secara resmi, Sayyidina Utsman bin Affan langsung mewakafkan sumur tersebut untuk kaum muslimin, kepentingan umat dan seluruh warga Madinah. Akhirnya, sumur milik Utsman bin Affan tersebut menjadi satu-satunya sumber mata air dan lahan di sekitarnya, bahkan hingga ditanami kebun kurma. Rakyat Madinah memanfaatkan kurma sebagai salah satu sumber penghasilan mereka, yakni untuk berdagang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Karena sumur wakaf tersebut, akhirnya kebun kurma terus meluas dan pohon kurma terus bertambah, bahkan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Pengelolaan secara turun-temurun dari khalifah, kemudian Daulah Utsmaniyah, dan terakhir dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, dan seluruh keuntungan dari penjualan kurma akan disalurkan ke anak yatim. Sebagian lagi akan disimpan di rekening bank yang berada di bawah pengawasan Departemen Pertanian, tentunya atas nama Utsman bin Affan. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu, manfaat yang diberikan oleh sumur Utsman bin Affan hingga kini masih tak berhenti mengalir. Bahkan rekening atas namanya pun terus bertambah, sampai akhirnya pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membeli tanah dengan uang tersebut di kawasan eksklusif, yakni Markaziyah dekat Masjid Nabawi, dan dibangun sebuah hotel dengan 210 kamar.